Baca kembali teks tentang suku Minang. Kemudian temukan dan tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf berikut. Jadi di pembelajaran kelima kemarin kita sudah belajar tentang suku Minang. Nah, kita mau menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di masing-masing paragraf. Ini adalah paragraf 1 dari bacaan yang berjudul suku Minang. Nah, adik-adik, kita akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf ini. Paragraf ini terdiri dari beberapa kalimat. Jadi paragraf 1 ini ada 5 kalimat. Nah, kita akan cari tahu mana gagasan pokoknya dan mana gagasan pendukungnya. Kita lihat kalimat pertama. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Jadi di sini nomor 1 ini membahas suku Minang yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Lalu kalimat berikutnya, suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Jadi di sini kalimat kedua itu menjelaskan kalimat pertama. Jadi menjelaskan suku Minang itu disebut sebagai orang apa. Kalimat ketiga juga menjelaskan kalimat pertama tentang bahasa daerah yang digunakan suku Minang. Lalu kalimat yang keempat itu juga menjelaskan bahwa orang Minang itu gemar berdagang. Dan yang kelima itu menjelaskan bahwa di suku Minang itu ada legenda yang terkenal yaitu Malin Kundang. Jadi dari rangkaian kalimat ini kita bisa tahu bahwa kalimat pertama ini adalah gagasan pokok. Dan kalimat kedua sampai kelima adalah gagasan pendukung dari gagasan pokok tentang suku Minang. Nah, itu caranya mencari tahu adik-adik. Lalu kita lihat paragraf kedua. Ini adalah bacaan suku Minang yang paragraf kedua. Nah, kita kelompokkan dulu dalam beberapa kalimat. Paragraf kedua ada 5 kalimat ya. Nah, kita baca pelan-pelan, mana yang gagasan pokok, mana yang gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu menjelaskan gagasan pokok. Lihat kalimat pertama. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas disebut rumah gadang. Jadi di sini nomor 1 itu tentang rumah adat suku Minang yaitu rumah gadang. Lalu kalimat yang kedua, rumah gadang ini terbuat dari kayu. Berarti kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama, menjelaskan, meruntutkan, istilahnya menjabarkan tentang rumah gadang. Lalu kalimat yang ketiga itu juga masih menjelaskan tentang rumah gadang. Rumahnya lengkung atapnya sangat tajam, lengkung badannya seperti badan kapal. Berarti masih menjelaskan kalimat dari kalimat yang pertama. Yang kalimat keempat itu juga masih menjelaskan bahwa atap rumah gadang itu terbuat dari ijuk ya, bentuk atap rumahnya melengkung. Nah, karena atapnya berbentuk gonjong maka disebut rumah bagonjong. Nah, dari bacaan ini, dari kalimat-kalimat ini kita bisa tahu bahwa gagasan pokok itu terletak di awal paragraf, yaitu suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang, dan sisanya adalah gagasan pendukung atau penjelas dari gagasan pokok tersebut. Nah, untuk paragraf ketiga ini adik-adik coba cari tahu mana gagasan pokoknya, mana gagasan pendukungnya. Kalian bisa pisahkan per kalimat ya. Misalnya kalimat pertama, suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Nah, itu kalimat pertama. Kalimat keduanya, talempong dimainkan dengan cara dipukul. Kalimat ketiganya, alat musik khas Minang lainnya adalah saluang.
kalimat keempat, saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Baru kalian cari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Paragraf keempat juga kalian bisa cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dari paragraf ini. Kalian bisa tulis ya adik-adik di buku tulis kalian masing-masing. Lalu paragraf 5. Nah, paragraf 5 ini tentang makanan suku Minang yang terkenal ya. Kalian juga bisa buat dalam bentuk kalimat ya. Per kalimat kalian tulis dulu, baru kalian tentukan mana gagasan pokok, mana gagasan pendukung.